Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek Compton. Arthur Holly Compton, dia melakukan percobaan untuk mengetahui sifat partikel dari sinar X. Percobaannya ini menggunakan kepingan grafit yang disinari oleh sinar X. Skema eksperimennya, ada sebuah sumber sinar X yang akan menyinari grafit. Kalau sinar X ini hanya bersifat sebagai gelombang saja, harusnya sinar X-nya menembus seperti itu saja melalui grafit. Tapi ketika meletakkan spektrometer, alat untuk menentukan atau menemukan adanya spektrum dari gelombang elektromagnetik ya, ternyata di alat ini terdeteksi ada gelombang elektromagnetik. Artinya ada sesuatu yang dihamburkan dari grafit ini akibat disinari oleh sinar X. Makanya eksperimennya dikenal dengan eksperimen hamburan Compton. Jadi ilustrasinya ada elektron diam diwakili oleh grafit ya. Kemudian nanti ada foton sinar X mengenai elektrodnya. Ini ibaratnya ketika main biliar atau main kelereng ya. Kesini, ketika sampai sini menemui elektronnya. Elektronnya terlempar ke sini dan foton sinar X-nya terhambur. Ini adalah sudut yang diambil dari garis lurus ini ya. Itu sudut dari foton yang terhamburnya. Ini persamaan matematisnya. Dan ini adalah keterangannya. Artinya, energi foton sinar X sebelum terhambur itu lebih besar ketika telah terhambur ya. Begitu pula dengan frekuensinya. Frekuensi foton sebelum terhambur lebih besar daripada setelah terhambur. Sedangkan panjang gelombangnya justru yang setelah terhambur itu lebih besar daripada yang sebelum. Kenapa? Karena kan kalau panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Sedangkan frekuensi sebanding dengan energi. Mengapa demikian? Karena kan ketika foton sinar X ini mengenai elektron, nanti di sini ada peristiwa transfer energi ya. Jadi foton sinar X ini memberikan energi ke elektron yang sedang diam sehingga dia bergerak, otomatis nanti energinya berkurang. Nah, di sini H per mc-nya kalau kita gunakan masanya dalam massa elektron, nanti dihasilkan panjang gelombang Compton yang nilainya seperti ini ya. Maka persamaannya bisa seperti ini. Contoh soal, seseorang melakukan percobaan seberkas sinar X, panjang gelombangnya ini menumbuk sebuah proton, masanya sekian, yang diam. Tentukan panjang gelombang sinar X yang terhambur jika setelah tumbukan sinar X dibelokkan sebesar 120 derajat terhadap arah semula. Yang diketahui ini panjang gelombang sebelum terhambur, masanya, dan sudutnya. Yang ditanya adalah panjang gelombang setelah hamburan. Masukkan ke persamaannya. Ini kita pindah ruaskan, asalnya dikurangi, pindah ruas jadi plus ya. Kita masukkan nilai-nilainya, kalau sudah sampai sini ya matematisnya saja ya. Ini panjang gelombangnya sebelum terhambur, ini konstanta Plancknya, massa protonnya, dan kemudian ini adalah kecepatan cahayanya. Sudutnya 120 derajat. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi 2,2 ya, 6,6 dibagi 3. Kosinus 120 derajat itu adalah min setengah. Min ketemu min jadi plus. Ini kalau kita kerjakan, menghasilkan 1,3 dikali 10 pangkat min 15. 1 ditambah setengah jadi 1 setengah. Kemudian ini dikalikan 1,3, 1,5, 1,95 dikali 10 pangkat min 15. Ini kita samakan dulu, ini menjadi 0,195 dikali 10 pangkat min 14. Maka hasilnya 6,195 dikali 10 pangkat min 14 meter. Ini memperlihatkan bahwa panjang gelombang setelah terhambur lebih besar dibandingkan panjang gelombang sebelum terhambur.